Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Hairi, NPM 202151026. Eh, di sini saya akan menyampaikan ataupun memaparkan dan juga menjelaskan tentang hakikat literasi matematis dan kecerdasan spasial. Adapun tujuan diadakannya video ini yaitu ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes Militer Pendidikan. Uh, Adapun pembahasan pada video kali ini yaitu uh, tentunya di dalam ruang lingkup hakikat literasi matematis dan kecerdasan spasial, yang mana untuk yang pertama itu ada pengertian. Nah, di sini pengertian dari uh, judul tadi diambil dari beberapa para ahli. Kemudian yang pembahasan yang kedua itu ada indikator. Di sini saya mengambil dari dua sumber. Yang pertama dari Nurjanah dan yang keduanya ada dari PISA. Kemudian yang ketiga pembahasannya itu tentang faktor. Nah, untuk faktor itu ada faktor internal dan juga eksternal. Nah, kemudian yang pembahasan yang keempat itu ada dimensi, yang mana di sini saya mengambil dari dua ahli. Yang ahli pertama itu dari Harley dan Towns, dan ahli yang kedua dari Lohman. Dan yang terakhir itu ada pembahasan tentang langkah, yang mana di sini saya mengambil menurut salah satu ahli yaitu menurut Paine. Langsung saja, yang pertama itu tentang perihal pengertian. Nah, uh, pengertian dari literasi matematis. Nah, mungkin uh, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tentunya kita tidak akan terhindar dari yang namanya masalah kehidupan. Baik itu masalah pribadi, masalah keluarga, ataupun masalah kerja dan lain sebagainya. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, seorang dituntut untuk bisa menyelesaikannya, sehingga secara tidak langsung ketika seseorang tersebut menyelesaikan permasalahan, seorang tersebut mempunyai kemampuan literasi matematis, karena literasi matematis merupakan sebuah pengetahuan atau keahlian seseorang dalam menggunakan kemampuan dasar matematis ketika menghadapi permasalahan di kehidupan sehari-hari. Nah, begitupun menurut para ahli dari pengertian literasi matematis adalah kemampuan menggunakan pemikiran matematis dalam pemecahan masalah sehari-hari agar lebih siap menghadapi tantangan kehidupan. Nah, di sini pengertiannya menurut dari Wisdawati pada tahun 2020. Pendapat menurut Wisdawati tersebut menekankan bahwa kemampuan literasi matematis sangat penting dalam implementasinya dan sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang mana di kehidupan sehari-hari mengingat banyak sekali hal-hal yang tidak terduga atau hal yang memang perlunya sebuah keahlian atau kemampuan seseorang dalam memecahkan suatu permasalahan kehidupan, karena nyatanya masalah atau tantangan kehidupan merupakan bagian yang nyata dari permasalahan ketika kita belajar kemampuan menggunakan pemikiran matematis. Sehingga kurangnya kemampuan literasi matematis menjadikan kemampuan seseorang dalam berkreasi, bernalar, ataupun berargumen itu tidak berkembang, sehingga sulit menyelesaikan persoalan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kita ketahui sama-sama bahwa pemikiran matematika itu sangat penting bagi seseorang agar nantinya lebih siap dalam menghadapi tantangan kehidupan. Nah, kemudian pengertian literasi matematis menurut ahli selanjutnya, menurut OECD pada tahun 2018, menyatakan bahwa literasi matematis merupakan kemampuan seseorang untuk bernalar secara matematis dan untuk merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan dalam memecahkan masalah di berbagai konteks. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikaitkan terhadap pembelajaran, karena dalam kehidupan sehari-hari, siswa berhadapan dengan masalah yang berkaitan dengan personal, bermasyarakat, pekerjaan, dan juga yang lainnya. Nah, banyak di antara masalah tersebut yang berkaitan dengan penerapan matematika. Dengan demikian, definisi literasi matematik ini menekankan bahwa penguasaan matematika yang baik dapat membantu siswa menyelesaikan masalah tersebut.
literasi matematis juga membantu seseorang untuk memahami peran atau kegunaan matematika di dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus menggunakannya untuk membuat keputusan-keputusan tepat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa literasi matematis sangatlah penting bagi siswa agar mampu memahami matematika tidak hanya pada penguasaan materi saja, akan tetapi sampai kepada merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan dalam memecahkan suatu permasalahan, yang tentunya permasalahan dalam sehari-hari. Serta, eee, diharapkan juga, menuntut siswa untuk mengkomunikasikan dan menjelaskan fenomena yang dihadapinya dengan konsep matematika. Nah, menurut ahli selanjutnya, yaitu menurut Ojoce pada tahun 2011, literasi matematis diartikan sebagai sebuah pengetahuan, eee sebuah pengetahuan untuk mengetahui dan menerapkan dasar matematis dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan menurut Ojoce tersebut, menjelaskan bahwa literasi matematis sangatlah, eee literasi matematis ini, sangatlah, banyak sekali manfaat dan, berguna bagi seseorang. Karena konteksnya matematis, sehingga isi dari pengetahuan ini tentang masalah matematis yang tentunya bisa meningkatkan seseorang memiliki kualitas berpikir matematis yang baik. Disebutkan juga, bahwa pengetahuan ini bisa diterapkan, dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Sehingga sejalan dengan pendapat, yang di atas, bahwa kemampuan matematis ini merupakan pengetahuan ataupun kemampuan seseorang agar bisa mengendalikan ataupun menggunakannya dalam menghadapi berbagai macam problematika kehidupan ataupun permasalahan di kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan, beberapa pendapat di atas, eee, melalui analisis sintesis, maka dapat disimpulkan bahwa, eee, literasi matematis merupakan sebuah pengetahuan dan juga keahlian yang harus dimiliki seseorang agar pemikiran seseorang tersebut bisa terus meningkat, mengingat literasi matematis ini sangat abstrak dan mampu menyelesaikan berbagai macam permasalahan matematis, sehingga bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ketika menghadapi permasalahan matematis. Literasi matematis juga menuntut seseorang agar mampu menggunakan penalaran, konsep, fakta, dan alat matematika dalam memecahkan masalah sehari-hari, serta mampu mengkomunikasikan dan menjelaskan fenomena yang dihadapinya dengan konsep matematika. Oleh karena itu, literasi matematis ini sangat penting dimiliki oleh seseorang agar bisa siap dalam menghadapi semua tantangan di kehidupan nyata. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu tentang indikator. Di sini, indikator pencapaian siswa yang memenuhi kemampuan literasi matematis menurut Nurjana pada tahun 2018, yaitu yang pertama, di sini siswa, dapat merumuskan masalah atau memahami konsep. Kemudian yang kedua, dapat menggunakan penalaran dalam memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga, menghubungkan kemampuan matematis dengan berbagai konteks. Yang keempat, memecahkan masalah. Yang kelima, mengkomunikasikannya ke dalam bahasa matematis. Dan yang keenam, menginterpretasikan kemampuan matematis dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai, eee, konteks. Untuk selanjutnya, indikator kemampuan literasi matematis yang digunakan dalam penelitian proses matematika dalam PISA, eee, yaitu yang pertama, eee, communication ataupun komunikasi, eee, yang mana, eee, literasi matematis ini melibatkan komunikasi. Di sini individu merasakan adanya tantangan dan rangsangan untuk mengenali serta memahami suatu permasalahan seperti membaca, menerjemahkan, juga menafsirkan hal-hal yang memungkinkan individu untuk membentuk model mental dari situasi. Kejadian kejadian ini merupakan langkah penting dalam memahami, mengklarifikasi, dan merumuskan masalah. Kemudian yang kedua, ada mathematisting ataupun matematisasi. Literasi matematis, dapat
melibatkan pengubahan suatu masalah yang didefinisikan dalam dunia nyata ke bentuk eksta matematika, ataupun yang dapat mencakup penataan, konseptualisasi, membuat asumsi, dan atau merumuskan model. Kemudian yang ketiga ada representation atau representasi. Uh, uh, di sini berarti literasi matematika sering melibatkan representasi objek dan situasi matematika. Berbagai representasi digunakan untuk menangkap suatu situasi, berinteraksi dengan suatu masalah, atau mempresentasikan karya seseorang. Kemudian yang keempat ada reasoning and argument atau penalaran dan argumen. Pada poin 4 ini, ketika dikaitkan dengan kemampuan matematis, kemampuan ini melibatkan proses berpikir yang secara logis mengeksplorasi dan menghubungkan elemen-elemen masalah sehingga dapat membuat kesimpulan mereka sendiri. Kemudian yang kelima ada devising strategies for solving problems atau merencanakan strategi untuk memecahkan masalah. Kemudian yang keenam ada using symbolic, formal, and technical language and operations, ataupun penggunaan simbol, operasi, dan bahasa formal. Dan yang ketujuh ada using mathematical tools atau penggunaan alat matematika. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dari kemampuan. Nah, di sini ada faktor internal. Yang pertama, yang termasuk ke dalam faktor internal, yang masuk ke faktor internal yang pertama yaitu kemampuan intelektual. Menurut Farijo, siswa yang mengalami kekurangan dalam daya abstraksi, generalisasi, dan kemampuan penalaran deduktif maupun induktif akan mengalami kesulitan dalam belajar matematika. Karena kemampuan tersebut merupakan kemampuan dasar yang menentukan keberhasilan dalam belajar matematika. Kemudian yang kedua ada kemampuan numerik, di mana siswa yang mempunyai kemampuan numerik tinggi dan belajar dengan cara yang benar dan tepat akan mampu mengembangkan konsep baru dengan memadukan berbagai konsep dasar sebagai pendukung untuk menyelesaikan masalah, karena dalam diri siswa tersebut terdapat ketekunan, keuletan, kekerasan hati, minat, keingintahuan, dan daya cipta. Nah, penjelasan ini diambil dari Indrawati pada tahun 2015. Kemudian faktor internal yang ketiga yaitu ada kemampuan verbal, di mana kemampuan verbal akan membantu siswa dalam memahami makna dan membuat model matematika untuk menyelesaikan permasalahan matematika. Adapun kemampuan verbal siswa kurang baik, maka siswa juga akan sulit dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan dunia nyata. Selanjutnya, setelah tadi faktor internal, kita lanjut ke faktor eksternal. Nah, yang masuk ke faktor eksternal yang pertama itu ada faktor dari lingkungan keluarga, di mana kurangnya minat dan motivasi siswa dalam pelajaran matematika sebaiknya dideteksi sejak dini. Jadi pemahaman orang tua dan lingkungan sekitar mengenai pentingnya peran matematika perlu ditingkatkan agar menjadi dukungan bagi siswa ataupun peserta didik ataupun anak dalam mempelajari pelajaran matematika. Nah, jadi memang tentunya ini merupakan dasar dari siswa tersebut. Kemudian yang kedua ada dari lingkungan sekolah. Faktor yang mempengaruhi kemampuan literasi matematis tidak hanya berasal dari diri siswa dan lingkungan keluarga, tetapi juga faktor selanjutnya yaitu faktor dari lingkungan sekolah tempat siswa mendapatkan pendidikan formal. Guru haruslah memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk siswa agar mampu menyalurkan potensi diri dalam pelajaran matematika. Sehingga di sini merupakan bisa dikatakan faktor yang penting setelah dari faktor keluarga. Kemudian faktor yang ketiga ada dari faktor lingkungan media massa, di mana keterbatasan sarana belajar seperti literatur, alat-alat bantu visualisasi, ruang tempat belajar, dan media massa akan mempengaruhi kondisi kemampuan literasi matematis siswa.
karena hal tersebut merupakan penunjang yang tak kalah penting dalam proses pembelajaran matematika di era globalisasi saat ini. Apalagi semakin berkembangnya zaman. Kemudian yang keempat adalah lingkungan sosial. Masyarakat pada umumnya tidak akan menghalangi kemajuan belajar pada anak-anaknya. Bahkan sebaliknya, mereka membutuhkan anak-anak yang berpendidikan untuk kemajuan lingkungan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan setiap keluarga, akan semakin tinggi tingkat kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. Seperti itu perihal faktor-faktor yang mempengaruhi dari kemampuan literatis matematika siswa. Kemudian ada pembahasan selanjutnya yaitu tentang dimensi. Di sini dimensi dalam konteks dimensi kecerdasan spasial. Yang pertama ada orientasi gambar, di mana di sini merupakan berupa memvisualisasikan bentuk atau pola-pola abstrak apabila dilihat dari perspektif yang berbeda. Kemudian yang kedua ada hubungan gambar yang berupa mengidentifikasi gambar yang sama apabila diputar-putar baik gambar 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Kemudian yang ketiga ada visualisasi gambar, berupa mengidentifikasi gambar yang berbeda dari kelompok gambar tertentu atau berdasarkan pasangan gambar. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu eee, langkah langkah-langkah dalam pembuatan diaroma. Yang pertama, tentu harus ada ide. Karena ide merupakan tujuan utama dari pembuatan diaroma, penentuan ide berguna agar diaroma mampu mencapai tujuan dari yang diharapkan. Selain itu juga, objek-objek yang dibuat untuk diaroma sesuai dengan isi dari diaroma. Kemudian yang kedua ada artistik literasi. Artistik literasi merupakan keaslian media diaroma yang dibuat secara pribadi. Kemudian yang ketiga, adanya unsur hiburan. Nah, pembuatan media di Aroma dirancang dengan sentuhan-sentuhan kreatif supaya pengguna dapat menikmati dalam penggunaan media dengan hanya tidak melihatnya saja, seperti ditambah permainan ataupun hiburan di dalam media di Aroma, sehingga mungkin penggunanya ataupun siswa tidak merasa bosan. Kemudian yang keempat, ada rancangan dan susunan. Merealisasikan ide atau tujuan awal dalam pembuatan media menjadi objek yang nyata. Pemilihan objek yang akan digunakan dalam media disesuaikan dengan ide dan tujuan awal. Kemudian yang kelima adalah mendesain diaroma sederhana. Dalam mendesain objek pada diaroma dilakukan secara detail dalam bagian ukuran, pemilihan gambar, dan penggunaan warna. Kemudian yang keenam ada penempatan dan penentuan simbol. Di mana simbol diaroma merupakan salah satu komponen yang terdapat pada diaroma. Diaroma dapat berinteraksi dengan pengguna ketika simbol dapat menggambarkan tujuan utama pembuatan media, tersusun dengan jelas dan saling berkesinambungan. Kemudian yang ketujuh ada keseimbangan. Keseimbangan di sini, merupakan unsur-unsur yang digunakan dalam diaroma sesuai dengan bagian-bagian lainnya, seperti ukuran benda satu dengan benda yang lain. Mungkin, seperti itu saja yang dapat saya sampaikan, kurangnya kurang kurangnya, eee, mungkin, kurangnya, mohon maaf karena masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.